Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ningtyas Ekawati dengan NIM 22002219 dari Komputer Administrasi Pendidikan Sesi 06. Adapun pada hari ini saya akan mempraktekkan mengenai aplikasi SPSS bagian kedua. Tentang yang pertama itu ada uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Kemudian yang kedua ada uji analisis korelasi Bivaret person. Kemudian yang ketiga uji regresi linier sederhana. Adapun yang pertama itu mengenai uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis atau uji asumsi klasik. Artinya, sebelum kita melakukan analisis statistik, untuk uji hipotesis dalam hal ini adalah analisis regresi. Maka data penelitian tersebut harus diuji kenormalan distribusinya. Tentu kita juga sudah tahu kalau data yang baik itu adalah data yang berdistribusi normal. Nah, dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ini ada dua. Yang pertama, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Dan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka nilai residual tidak berpotensi distribusi normal. Langsung saja, sebelum kita melakukan ini, kita harus mempunyai data terlebih dahulu. Sekurang-kurangnya itu dua variabel. Di sini saya mempunyai variabel X dan variabel Y. Kita langsung saja masuk pada SPSS-nya, masuk pada bagian variabel view. Di sini kita beri nama X dan Y. Nah, pada bagian desimal kita kasih 0. Ini kita kasih 0 juga. Untuk labelnya kita lihat. Di sini variabel X-nya itu variabel iklim sekolah dan variabel Y-nya adalah kinerja guru. Kita sini iklim sekolah. Iklim sekolah kinerja guru. Nah, di bagian measure-nya ini kita ganti skala. Perlu diperhatikan pada variabel view ini, kita memperhatikan namanya X dan Y, kemudian labelnya iklim sekolah dan kinerja guru. Kemudian measure-nya adalah skala. Desimalnya juga ada 0. Kemudian kita copy paste saja dari angka 1 ke 5 ini sampai ke bawah. Ini kasih letakkan di variabel X. Kemudian variabel Y-nya ini variabel Y. Nah, setelah ini langsung saja kita klik menu Analyze, kita cari Regression. Kemudian pilih linear. Nah, untuk variabel X di sini kita masukkan ke independen. Sedangkan variabel Y-nya kita masukkan ke dependent. Kemudian kita klik save yang di sini. Kemudian klik yang di bagian residual unstandardized. Setelah itu continue. Kemudian kita oke kan. Nah, ini hasilnya. Tapi kita tidak bisa membacanya lewat sini saja. Jadi kita baca kembali sini. Nah, ini akan otomatis muncul res 1. Setelah ini muncul, kita klik analyze lagi. Kita pilih non-parametric test. Pilih yang legasi dialog. Setelah itu pilih ke 1 sampel KS. Kita pilih yang terakhir saja di bagian res. Test variable list. Setelah itu ini udah harus di checklist. Tes distribusinya harus normal. Kemudian kita okekan. Nah, ini hasilnya. Cara menginterpretasikannya seperti apa? Kita pindahkan dulu ke Word ya. Nah, cara membacanya, kita lihat di bagian asimsik 2 tilet ini. Ada 0,200.
Kita lihat tadi dasar pengambilan keputusannya apa? Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Dan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Nah, di sini hasilnya 0,200. Maka 0,200 ini lebih besar dari 0,05. Maka hasilnya nilai residual berdistribusi normal. Ini interpretasinya. Kemudian pada yang kedua yaitu uji analisis korelasi bivariate person. Di mana analisis korelasi bivariate person di sini adalah analisis statistik yang digunakan untuk mengukur derajat keeratan dan arah hubungan linear antara dua variabel kuantitatif yang memiliki data dengan skala interval atau rasio. Nah, dasar pengambilan keputusannya ini ada tiga. Yang pertama berdasarkan nilai signifikansi, yaitu jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka terdapat korelasi antara variabel yang dihubungkan. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka tidak terdapat korelasi. Kemudian yang kedua berdasarkan nilai R hitung atau Pearson correlation. Jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka ada korelasi antara variabel. Kemudian sebaliknya, jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka artinya tidak ada korelasi antara variabel. Kemudian, yang ketiga, berdasarkan tanda bintang. Kita bisa melihat tanda bintang yang diberikan oleh aplikasi SPSS-nya sendiri. Ini lebih mudah ya, teman-teman. Jika terdapat tanda bintang 1 atau tanda bintang 2 pada nilai Pearson correlation-nya, maka antara variabel yang dianalisis terjadi korelasi. Dan sebaliknya, jika tidak terdapat tanda bintang pada nilai Pearson correlation, maka antara variabel yang dianalisis tidak terjadi korelasi. Catatannya, tanda bintang 1 itu menunjukkan korelasi pada signifikansi 1% atau 0,01. Sedangkan tanda bintang 2 itu menunjukkan korelasi pada signifikansi 5% atau 0,05. Begitu. Langsung saja pada tutorialnya. Buat dulu nilainya, di sini X, di sini Y. Kemudian untuk desimalnya itu kita nolkan saja, seperti tadi. Kemudian labelnya ada iklim sekolah dan kinerja guru. Iklim sekolah, iklim sekolah, dan kinerja guru. Kemudian pilih measure-nya yang skala. Setelah itu, kita pergi ke data view. Kita kopikan datanya terlebih dahulu. Kemudian Y lagi. Nah, di sini sudah ada data variabel X dan variabel Y. Kita pergi ke Analyze, kemudian pilih Correlate, kemudian Bivariate. Setelah itu, kita pindahkan semuanya, Ctrl A, pindah ke samping. Kemudian kita pastikan di sini correlation coefficient-nya adalah percent, test of significance-nya adalah two-tailed, kemudian ada flex signification correlation. Kemudian kita oke-kan saja. Nah, inilah output-nya. Kita pindahkan dulu dalam bentuk image. Jadi, cara menginterpretasikan hasil output tadi, yaitu dengan ini dasar pengambilan keputusan yang telah saya jelaskan tadi, ada tiga. Berdasarkan nilai signifikansi, kemudian berdasarkan nilai R hitung atau Pearson correlation, berdasarkan tanda bintang yang diberikan oleh SPSS. Maka hasilnya, kita bisa lihat berdasarkan signifikansinya, itu bisa dilihat di sini. Kurang dari 0,001. Itu nilai signifikansinya kurang dari 0,001 kurang 0, kurang dari 0,05 sehingga
ada korelasi signifikan antara iklim sekolah dan juga kinerja guru. Kemudian yang kedua itu berdasarkan nilai R hitung atau percent correlation. Kita bisa lihat di sini percent correlationnya adalah 0,577, di mana nilai R hitungnya 0,577 itu lebih besar dari R tabel. R tabel di sini kita bisa cari di Google. Di sini saya sudah temukan R tabel dengan 77 responden adalah 0,2213. Maka terdapat korelasi dengan kekuatan sedang atau kuat dengan signifikansinya 0,05. Kemudian yang ketiga, kita ini yang lebih sederhana ya. Kita bisa lihat eh, berdasarkan tanda bintang saja. Tanda bintang. Di sini terdapat ini, kita bisa lihat person correlation-nya ada memiliki tanda bintang. Memiliki tanda bintang 2. Jadi, adanya tanda bintang 2 di sini menunjukkan korelasi signifikan pada level 5%, sehingga hubungan kedua variabel terkonfirmasi signifikan. Jadi kesimpulannya adalah iklim sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru. Seperti itu. Masuk pada tutorial yang ketiga yaitu uji regresi linear sederhana. Nah, masuk pada tutorialnya, ini kita pilih, kita tuliskan X, itu label sekolahnya iklim sekolah, kemudian measure-nya boleh ke skala. Nah, kemudian yang Y-nya di sini desimalnya eh, kita nol aja sini, nol seperti ini ya. Kemudian pergi kita copy dulu. Kemudian yang variabel Y-nya juga kita kopikan. Nah, setelah ini kita klik menu Analyze, kemudian pilih Regression dan Linear. Setelah itu, variabel X-nya masukkan ke independen dan variabel Y-nya masukkan ke dependen. Setelah itu, pilih metodenya enter dulu. Kemudian langkah terakhirnya kita oke kan. Nah, nih. Ini adalah beberapa metode yang digunakan dalam analisis regresi linear yang sederhana. Ada metode Entertet, model summary, kemudian ANOVA, dan ada confident. Nah, cara membacanya, ini kita pindahkan dulu. Cara membacanya hanya kita lihat pada tabel terakhir, di confidence. Kita masukkan di sini ya. Nah, ini dia, confidence. Kita lihat signifikansinya. Di sini adalah kurang dari 0,001. Ini berarti 0,001 di sini lebih kecil dari 0,05, yang mengandung arti bahwa terdapat pengaruh antara iklim sekolah dengan kinerja guru. Kita lihat dasar pengambilan keputusan seperti ini. Nah, ini interpretasinya. Mungkin itu saja 3 tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.